warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa basa-basi lagi, jadi saya akan menjelaskan tentang salah satu modalitas dari fisioterapi sebagai tugas akhir semester saya dalam mata kuliah praktikum dan hidroterapi, dan saya memilih infrared karena menurut saya paling menarik. Infrared itu sendiri pengertiannya apa sih? Jadi infrared merupakan modalitas dari fisioterapi yang masuk dalam kategori gelombang elektromagnetik, di mana di infrared ini ada yang gelombang panjang dan juga gelombang pendek atau luminous dan non luminous yang akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi ini untuk infrared yang luminous, panjang gelombangnya itu dia 750 sampai 1500 nanometer. Ini termasuk gelombang yang pendek. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri tergolong lebih mudah dibandingkan yang non-luminous. Cukup sambungkan ke listrik untuk menghidupkan alatnya dan tada, hidup. Nah, ini kita udah bisa pakai aplikasiin ke tempat yang mau kita treatment. Contohnya nih, ini si Bapak lagi pakai di area keningnya. Untuk jaraknya itu cukup 40 sampai 60 cm aja dari IR ke daerah yang mau kita treatment dan dengan durasi waktu 15 sampai 20 menit. Untuk yang IR luminous ini penetrasinya sampai ke lapisan kulit epidermis, dermis, dan juga subcutaneous. Nah, itu tadi pembahasan tentang pengaplikasian infrared yang luminous. Dan sebelum kita membahas yang non-luminous, jadi aku mau kasih tahu tentang efek yang timbul dari pemberian infrared itu sendiri. Jadi efek yang timbul dari pemberian infrared itu sendiri ada dua. Yang pertama efek fisiologis, yang kedua terapeutik. Efek fisiologisnya itu apa sih? Yang pertama, karena kita diberikan infrared yang sinarnya itu hangat-hangat itu, jadi akan meningkatkan suhu, lokalisasi peningkatan suhu pada daerah yang diberikan infrared itu, sehingga ketika suhunya meningkat akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, juga menyebabkan metabolismenya itu meningkat, lalu akan mempengaruhi kepada sistem saraf sensori kita, juga jaringan otot. Nah, itu tadi efek fisiologisnya. Sekarang efek terapeutiknya. Efek terapeutiknya itu yang pertama akan menimbulkan rasa nyaman, lalu akan menyebabkan tubuh kita itu relaksasi otot dan juga mengurangi rasa sakit. Itu tadi efek-efek yang muncul dari pemberian infrared. Selanjutnya kita bahas tentang yang non-luminous. Nah, ini untuk yang non-luminous. Jadi ini si Bapak lagi mempersiapkan alatnya, juga pasiennya. Kalau IR yang non-luminous ini gelombangnya panjang, jadi 1500 sampai 15000 nanometer. Kita atur dulu ketinggian alatnya. Jaraknya cukup 75 sampai 90 cm dengan waktu 20 sampai 30 menit. Nah, ini non-luminous waktunya lebih lama daripada yang luminous karena non-luminous ini membutuhkan waktu untuk menjadi hangat. Nih, kita hidupin dulu alatnya, atur waktunya, juga intensitasnya. Kalau semuanya udah beres, IR-nya udah bisa dipakai. Untuk penetrasi dari non-luminous ini sampai ke lapisan kulit epidermis dan juga superficial dermis. Nah, tadi kita udah belajar tentang pengaplikasian dari infrared, baik yang luminous ataupun yang non-luminous. Nah, sekarang waktunya kita tahu kapan infrared itu boleh digunakan, kapan nggak boleh digunakan. Indikasi dari infrared atau kapan boleh digunakannya itu ketika terjadi spasme otot, terus kayak low back pain, sakit leher, sakit pinggang, sakit punggung, nah itu boleh dipakai. Terus gangguan sirkulasi darah, artritis, nah itu infrared boleh dipakai. Nggak boleh dipakainya atau kontraindikasinya ketika terjadi luka yang cenderung terjadi pendarahan, itu nggak boleh, itu justru akan makin memperparah. Terus juga nggak boleh diberikan kepada orang dengan gangguan sensibilitas kulit dan sejenisnya. Oke, sekian, saya rasa cukup. Thanks for watching dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.